Patrick Kluivert, akui butuh ilmu Jordi Cruyff, tak pede pimpin timnas Indonesia sendirian. Max Hilgers yakin timnas Indonesia lebih baik daripada Australia dan Bahrain. Australia patut waspada, timnas Indonesia kedatangan 3 pemain baru yang main di Eropa. Pelatih Bojan Hoda sebut Persib Bandung layak menang lawan Semen Padang. Puji kerja keras pemain. Pelatih Australia tidak mau anggap remeh timnas Indonesia. Patrick Kluivert, akui butuh ilmu Jordi Cruyff, tak pede pimpin timnas Indonesia sendirian. Kehadiran Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis di PSSI dan timnas Indonesia ternyata bukan semata-mata sebagai pelengkap. Pelatih Patrick Kluivert mengakui membutuhkan ilmu dan keahlian putra legenda timnas Belanda, Johan Cruyff itu di timnas Indonesia. Belakangan diketahui bahwa penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknik tak datang tiba-tiba dari PSSI, tetapi melalui saran dan rekomendasi Kluivert sendiri. Kluivert mengatakan Jordi Cruyff memiliki banyak pengetahuan tentang sepak bola. Selain itu, pendekatannya soal taktik juga luar biasa. Saya pikir saya merekomendasikan Jordi Cruyff bukan hanya karena pengetahuannya, tetapi juga cara pendekatannya terhadap permainan, kata Kluivert dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Timnas Indonesia. Kluivert mengaku punya filosofi dan cara pandang sama soal sepak bola dengan Jordi Cruyff. Kebetulan, keduanya sama-sama merupakan mantan pemain timnas Belanda dan Barcelona. Nah, dengan mengajak Jordi Cruyff, ia berharap misi untuk membawa timnas Indonesia terbang tinggi bisa terwujud. Saya pikir kami mempunyai filosofi yang sama dan selalu baik memilih penasihat yang memiliki filosofi sama dengan pelatih, ujar Kluivert. Kami dapat menulis dan melakukannya bersama-sama karena kami tahu apa yang dapat kami harapkan dari satu sama lain. Jadi saya merekomendasikan Jordi dan atas dasar pengetahuannya, tidak hanya pada sepak bola, tetapi juga aspek lainnya, ia menambahkan. Sebelumnya, Kluivert telah dibantu sejumlah pelatih asal Belanda sebagai asistennya di timnas Indonesia. Mereka adalah Alex Pastoor, Denny Lanzat, Gerald van den Burg, dan Sjoerd Wondenberg. Max Hilgers yakin timnas Indonesia lebih baik daripada Australia dan Bahrain. Max Hilgers menilai kualitas pemain-pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat ini hanya kalah dari Jepang. Pemain bertahan yang kini berkarir di Belanda bersama FC20 itu merasa timnas Indonesia bisa bersaing dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Menurutnya kualitas tersebut bakal mendongkrak peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia yang akan berlangsung di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko pada tahun depan. Saya sangat yakin. Saya pikir lawan-lawan yang kami hadapi, kecuali Jepang, saya pikir kami memiliki pemain yang lebih baik, ujar Hilgers dalam wawancara dengan FIFA. Dan saya tidak ingin berbicara tentang tim lain, tetapi saya sangat percaya pada tim kami dan ketika saya melihat kualitas tim kami, saya pikir kami memiliki peluang yang bagus, tuturnya menambahkan. Selain faktor pemain, optimisme Hilgers juga dilandasi keberadaan Patrick Kluivert di bangku pelatih timnas Indonesia. Yang saya rasakan tentang semua hal dan tentang tim Indonesia saat ini adalah bahwa kami selalu memiliki tim yang kuat dan muda yang bertumbuh seiring berjalannya waktu, dan juga pelatih baru yang akan membantu kami menjadi pemain yang lebih baik, papar Hilgers. Hilgers sudah menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia dalam 2 kesempatan yakni saat menghadapi Bahrain dan Cina. Perjuangan Hilgers akan kembali berlanjut pada bulan ini ketika timnas Indonesia menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Setelah Australia dan Bahrain, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Poin dari 2 pertandingan tersebut bakal berpengaruh kepada peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia ada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Hanya 2 negara teratas yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara peringkat ketiga dan keempat di klasemen akhir bakal melangkah ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia. 2 negara terbawah dipastikan gagal ikut pesta sepak bola dunia pada tahun depan.
Australia patut waspada, timnas Indonesia kedatangan 3 pemain baru yang main di Eropa. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia bakal diperkuat 3 pemain baru saat menghadapi Australia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Aoedro, Dean James, dan Joey Pelupessy sudah sah bela timnas Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi dari unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Ketiganya sudah menyelesaikan proses perpindahan federasi. Ketiganya kini sudah bisa didaftarkan untuk skuad timnas Indonesia. Kabar ini juga menjadi tambahan kekuatan mengerikan bagi skuad timnas Indonesia. Ketiganya bisa memperkuat tim saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Alhamdulillah Emil Aoedro, Dean James dan Joey Pelupessy sudah melewati proses perpindahan federasi dan bisa didaftarkan untuk pertandingan timnas Indonesia. Tulis Erick Thohir dilansir bolasport.com dari akun Instagram pribadinya. Ketiga pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa ini bisa memperkuat timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujarnya. Erick Thohir menegaskan bahwa ketiganya siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ketiganya siap mengusung misi agar Merah Putih tembus di Piala Dunia. Mereka siap memberikan yang terbaik untuk Merah Putih agar bisa tampil di panggung dunia, tulis Erick Thohir. Kita bawa Garuda mendunia, ujarnya. Sebelumnya, ketiganya sudah menjalani Sumpah Pewarganegaraan. Sumpah digelar pada 10 Maret 2025 di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Roma, Italia. Ketiganya datang membawa tambahan kualitas untuk timnas Indonesia. Emil Aoedro misalnya sudah malang melintang di Liga Italia. Saat ini, dirinya tampil di kasta kedua Liga Italia bersama Palermo. Meski begitu, dirinya juga pernah memperkuat tim-tim besar Liga Italia seperti Juventus, Inter Milan, Sampdoria, hingga Como. Dirinya juga pernah tampil di timnas Italia dari level U15 sampai U21. Sementara itu, Dean James juga punya rekam jejak bagus di Liga Belanda. Dean James saat ini bermain di Go Ahead Eagles di kasta tertinggi Liga Belanda. James bisa menguasai pos bek kiri dan penyerang sayap kiri. Satu nama terakhir yaitu Joey Pelupessy juga punya rekam jejak bagus. Pemain tengah berusia 31 tahun tersebut sudah kenyang pengalaman di Liga Inggris dan Liga Belanda selama karirnya. Pelatih Bojan Hoda sebut Persib Bandung layak menang lawan Semen Padang. Puji kerja keras pemain. Pelatih Bojan Hoda menyebut tim Persib Bandung layak menang melawan tuan rumah Semen Padang pada laga pekan ke-27 Liga 1 2024-25 di Stadion H. Agus Salim, Senin, 10 Maret 2025. Kemenangan Persib Bandung 4-1 atas Semen Padang merupakan kerja keras seluruh pemain bukan individual. Gol kemenangan Persib Bandung 4-1 melalui sumbangan gol Tirone Del Pino, Adam Alis dan Bryce Beckham Putra Nugraha. Seperti diketahui, babak pertama, Persib Bandung sempat mencetak gol melalui David Da Silva di menit ke-15 tapi tak disahkan oleh wasit karena dianggap sudah lebih dulu dalam posisi offside. Persib Bandung kemudian kebobolan gol dari titik putih oleh pemain asing yang membela Semen Padang, Bruno Gomes di menit 37. Hukuman penalti terjadi karena Mark Locke dianggap melakukan pelanggaran terhadap Carlos Felipe da Fonseca Cabi. Di babak pertama, kami bermain tak cukup bagus. Kami melewatkan beberapa kesempatan untuk mencetak gol. Gol terjadi, tapi tidak disahkan dan kami membuat mereka mencetak gol dari penalti, kata Bojan Hoda seperti dilansir dari laman klub Persib.co.id. Persib Bandung bangkit di babak kedua mampu mengeksploitasi sejumlah pemain Semen Padang, minim pengalaman yang menggantikan posisi 4 pemain yang absen, termasuk karena larangan bermain. Di babak kedua kami bermain jauh lebih baik. Saya pun tahu, Semen Padang kehilangan sejumlah pemain. Jadi, kami berharap mereka mengalami penurunan karena pertahanan mereka adalah pemain-pemain baru, beber pelatih asal Kroasia itu. Lalu, kami tidak lagi melewatkan peluang dan saya pikir, kami layak mendapat kemenangan ini. Kami adalah tim yang bermain lebih baik di pertandingan ini, pungkasnya. Bojan Hoda juga memuji penampilan Ciro Alves yang tidak mencetak gol, tetapi berkontribusi dengan 2 asisnya untuk gol Adam Alis dan Beckham. Begitu juga dengan David Da Silva yang memiliki beberapa kali peluang matang untuk mencetak gol. Ciro Alves, sangat bagus. Saya pikir, malam ini Ciro bermain bagus. Beckham juga tampil dengan baik, begitu juga dengan David Da Silva, yang baru saja kembali bergabung ke dalam tim, ungkap Hoda. Tambahan 2 assist membuat Ciro Alves kini telah mengantongi 9 assist dan 6 gol.
Ia pun memimpin top assist Liga 1 2024-2025 bersama Mariano Peralta dari Borneo FC, penampilan yang sangat baik dari semua pemain di pertandingan ini. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kami dalam menjalani sisa 7 pertandingan, tambahnya. Pelatih Australia tidak mau anggap remeh timnas Indonesia. Pelatih timnas Australia, Tony Popovich, mengatakan timnya tidak akan meremehkan timnas Indonesia saat duel kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sydney, 20 Maret mendatang. Kami jelas tidak akan meremehkan timnas Indonesia, ujar Popovich saat mengumumkan daftar 26 pemain timnas Australia yang dipersiapkan melawan Indonesia dan Cina, Jumat, 24 Maret 2025. Popovich mengatakan timnas Australia tidak akan meremehkan timnas Indonesia karena tim Merah Putih sudah jauh berbeda dari pertemuan terakhir pada September 2024. Selain memiliki banyak pemain naturalisasi yang baru, tim pelatih timnas Indonesia juga berubah 100% bersama Patrick Kluivert. Namun, Popovich mengaku timnas Australia akan berusaha fokus pada diri sendiri. Terlebih Australia dihadapkan masalah cedera pemain untuk laga melawan timnas Indonesia dan Cina. Tapi kami akan mempersiapkan diri dengan baik, terlepas dari lawan kami harus fokus pada diri sendiri. Berusaha meningkatkan permainan kami, bagaimana kami ingin menggerakkan bola, bagaimana kami ingin bertahan, jika kami bisa melakukan hal itu, kami akan punya peluang menang yang bagus, ucap Popovich. Timnas Australia kehilangan sejumlah pemain kunci untuk laga melawan timnas Indonesia karena cedera. Harry Soutar, Alessandro Circati, Jordan Boss, dan Rile S1MCHI Pronunciation Gray absen karena cedera. Selain itu Popovich tidak memanggil Mitch Duke, Ajdin Hrustic, Max Ballard, Patrick Yazbek, dan Ryan Grant yang terakhir dipanggil saat melawan Bahrain, November 2024. Jika dilihat dari daftar pemain sejauh ini, bahwa terlepas dari usia, setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Sejak November kami memiliki kesempatan untuk meninjau dan menilai semua aspek program kami menjelang kualifikasi ini, kata Popovich. Laga Australia melawan timnas Indonesia sangat krusial bagi kedua tim, dalam usaha lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Australia saat ini ada di posisi kedua klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun hanya unggul 1 poin atas Indonesia.